Dot, Dot, bangun Dot, 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 bangun, bangun Dot, katanya lu mau kencing. Iya Pak Rumkan. Ya udah sana lagi. Iya Pak. Ada, taunya cuma mimpi. Sialan lah, pakai ngompol segala lagi. Perasaan tadi gua udah kencing beneran dah di belakang. Hah? Tapi kok bulu ini kan bulu rusa. Lauma. Jadi itu barusan mimpi apa nyata? Lauma. Oke pendengar, yuk langsung aja kita bedah sebuah cerita yang kayaknya bikin penasaran nih. Coba bayangin ya, cuma gara-gara sekilas pandang pagi-pagi, gosipnya bisa nyebar sekampung. Terus ujung-ujungnya malah ada rencana penggerebekan. Ini mungkin fiksi ya, tapi kok rasanya deket banget ya sama dinamika tetanggaan kita sehari-hari. Betul sekali. Cerita ini sumbernya dari cuplikan fiksi judulnya Asmara Terlarang Bhumika dan Bang Topan. Nah, kita mau coba kupas nih gimana dugaan hubungan rahasia ini bisa memicu reaksi macam-macam di komunitasnya. Dan apa sih yang bisa kita pelajarin soal interaksi sosial dari potongan cerita ini aja? Nah, tokoh-tokohnya nih ada Bhumika, terus ada Bang Topan yang katanya tuh galak, tapi anehnya disegani juga. Ada Dot, anaknya Bhumika. Terus ya warga komplek lah kayak Bu Yuri sama Bu Rini yang jadi semacam wartawan dadakan gitu ya. Dan jangan lupa Pak Rungkot, ketua RT yang katanya mulutnya kayak toa masjid. Jadi intinya ada kecurigaan gitu soal hubungan Bhumika sama Bang Topan ini. Ada asap, ya mungkin ada api, atau paling nggak dikira ada api lah sama warga. Benar. Nah, tujuan kita kali ini mau coba telusuri gimana sih cerita ini gambarin dinamika komunitasnya dari bisik-bisik sampai rencana mau aksi gitu ya. Tapi ingat, ini berdasarkan teks yang kita punya aja nih. Betul, kita bakal lihat gimana tekanan sosial, terus reputasi seseorang, sama hubungan personal itu saling terkait gitu, saling mempengaruhi. Sip. Oke, mari kita mulai telusuri bareng ya. Cerita ini kan diawali dari perjalanan pagi yang agak, gimana ya bilangnya, agak mencurigakan gitu. Iya, jadi si Bang Topan ini pinjem motor Dot anaknya Bhumika, tapi tanpa izin. Iya, terus Bhumika ikut dibonceng. Helmnya cuma satu. Jadi Bhumika pakai kerudung rapet bahkan. Kelihatan banget Bhumika cemas di sini. Dia sampai bilang, "Bang, jangan ngebut ya. Kalau ketemu orang komplek habis kita." Kecemasan Bhumika itu sangat bisa dipahami ya. Ini bukan cuma takut jatuh dari motor, tapi lebih ke takut tertangkap basah gitu kan. Iya benar. Penggunaan kerudung sebagai pengganti helm juga menarik ya. Kayak ada usaha biar nggak terlalu dikenali gitu, nambah kesan sembunyi-sembunyinya. Nah, lucunya nih, Bang Topan malah kayaknya santai banget. Dia malah ngerespon sambil ngegoda. "Tenang aja Bu, saya bawa motor kayak bawa hati Bhumika, pelan tapi pasti." Wih, Bhumika sampai melotot malu dengernya. Iya, Kontras banget ya reaksinya. Yang satu cemas, yang satu malah pede banget gitu. nah kontras ini ngasih kita sedikit gambaran lah ya tentang dinamika hubungan mereka dan mungkin juga kepribadian masing-masing gitu. Gimana cara mereka ngadepin risiko. Ada keakraban jelas, tapi level cemasnya beda. Terus soal pinjem motor tanpa izin itu gimana? Itu juga perlu dicatat tuh. Tindakan Bang Topan minjem motor Dot tanpa izin itu kan sebenarnya melanggar batas ya, batas privasi atau kepemilikan. Mungkin secara simbolis bisa jadi ini mencerminkan hubungan mereka yang juga mungkin dianggap di luar batas norma umum gitu. Masuk akal juga sih. Nah, diceritain mereka ini perginya buat sarapan lontong sayur, terus ke taman kota. Aktivitasnya sih biasa aja ya. Biasa banget, tapi dilakukannya diam-diam, itu yang bikin beda. Dan, nah ini dia nih momen krusialnya. Mereka akhirnya kelihatan sama salah satu warga komplek pas lagi di jalan. Nah, momen ketahuan ini jadi titik baliknya ya. Dari yang tadinya mungkin urusan privat atau semi-privat, sekarang jadi masuk ke ranah publik lewat mata komunitas. Dan kita tahu lah ya, di banyak komunitas, apa yang kelihatan itu seringkali lebih cepat nyebarnya daripada fakta sebenarnya. Persis. Gak pakai lama, siangnya di warung gosip udah mulai tuh. Si Bu Yuli nyeret tuh, tadi gua lihat Bhumika naik motor sama Bang Topan loh, gitu kan.
Langsung disambut tuh sama Bu Rini. Iya, Bu Rini nambolin. Iya, katanya malam-malam juga suka ke rumahnya Bang Topan. Wah, cepet banget ya eskalasinya. Dari cuma lihat naik motor, jadi suka ke rumah malam-malam. Ini contoh klasik banget sih gimana gosip bekerja. Informasi awalnya iya itu tadi terlihat naik motor. Tapi nggak cuma disebar, malah ditambahin detail lain, suka ke rumahnya malam-malam. Detail yang mungkin belum tentu benar, tapi ya memperkuat narasi kecurigaan tadi. Jadi, gosip itu ada fungsinya gitu ya di komunitas kayak gini. Iya, bisa jadi. Seringkali gosip itu fungsinya lebih dari sekedar obrolan iseng ya. Bisa jadi mekanisme kontrol sosial informal, cara warga ngegasin norma-norma nggak tertulis sambil ngawasin perilaku tetangga gitu. Dan mesin gosipnya ini kayaknya makin kenceng karena ada Pak Rungkat, si ketua RT yang mulutnya kayak toa itu. Dia ikut komentar keras juga kan. Gimana katanya? Dia bilang, kalau bener mereka ada hubungan, harus jelas. Jangan sampai jadi omongan gak enak. Ini kampung, bukan sinetron. Wah, tajam juga ya. Nah, pernyataan Pak Rungkat ini penting. Dia kan figur otoritas lokal ya, jadi komentarnya itu ngasih bobot lebih ke gosip tadi. Tuntutannya soal kejelasan itu nunjukin adanya tekanan sosial yang kuat buat konformitas. Hubungan yang ambigu atau di luar kebiasaan itu dianggap ganggu tatanan gitu. Terus soal bukan sinetron itu gimana? Ungkapan ini kampung bukan sinetron itu seolah-olah narik garis gitu ya antara realitas komunal yang dianggap harus tertib sama drama individu yang dianggap berlebihan atau nggak pantas lah. Jadi Pak Rungkat ini memposisikan diri sebagai penjaga norma gitu. Oke. Nah, dari sekedar omongan, situasinya jadi lebih serius nih. Malamnya beberapa warga udah ngumpul di pos ronda. Mereka nyusun rencana mau penggerebekan. Wah, ini udah masuk level aksi kolektif ya. Betul, grebek ini udah bentuk intervensi langsung. Komunitas nggak cuma ngawasin lewat gosip lagi, tapi udah siap buat bisa dibilang menghakimi secara langsung. Ini nunjukin seberapa serius mereka nganggap situasi ini sebagai ancaman buat nilai-nilai bersama mereka. Tapi ada tapinya. Mereka juga kayaknya agak ragu-ragu gitu. Soalnya ya itu tadi, reputasi Bang Topan yang galak sekaligus disegani. Ini menarik sih, sosok Bang Topan ini punya semacam kekuatan sosial sendiri ya, yang bikin orang mikir dua kali buat macam-macam. Iya, reputasi Bang Topan ini jadi faktor penyeimbang. Keraguan warga itu nunjukin bahwa meskipun ada dorongan kuat buat negakin norma, ada juga perhitungan resiko sosial buat para penegak itu sendiri. Nuduh atau ngerebek orang yang disegani kan bisa jadi masalah balik buat mereka kalau salah langkah, iya kan? Nah, dilema mereka ini pas banget kayak celetukan satu warga. Kalau salah, malu. Kalau bener, heboh. Singkat tapi nusuk banget ya rasanya. Celetukan itu nangkep esensi konflik internal di komunitas itu. Ada hasrat buat buktiin kebenaran, biar jelas gitu kan. Tapi di sisi lain, mereka juga sadar sama konsekuensinya. Malu kalau salah tuduh, apalagi ke orang disegani. Tapi kalau benar pun, ya bakal bikin heboh, yang mungkin juga nggak diinginkan sama semua orang. Jadi rumit ya. Iya, ini nunjukin kompleksitasnya tindakan jadi polisi moral kolektif gitu. Tujuannya mungkin jaga ketertiban, tapi caranya bisa jadi malah bikin kekacauan baru. Nah, di tengah semua ini, ada Dot, anaknya Bu Mika. Awalnya dia nggak tahu apa-apa loh. Dia lagi ngumpet di rumah temennya katanya. Ironis banget ya, orang terdekat malah nggak tahu ibunya lagi jadi topik panas kampung. Iya, posisi Dot yang nggak tahu ini nambah lapisan dramatisnya sih. Tapi ya ketidaktahuan ini nggak berlangsung lama ternyata. Betul. Pas dia lagi beli rokok di warung, nggak sengaja dengar gosip soal ibunya. Malah ditanya langsung lagi sama orang di warung. Ditanya gimana? Ditanya gini, itu kan anaknya Bu Mika. Dot, lo tau nggak nyokap lo jalan dulu sama Bang Topan? Wah, kebayang nggak sih kagetnya si Dot? Pasti kaget banget itu. Terus gimana reaksi Dot menurut cerita? Dia digambarin langsung diem, berhenti melangkah gitu. Jantungnya katanya berdebar kencang, mukanya bingung. Dia nggak jawab, langsung pergi aja. Tapi di dalam hatinya muncul pertanyaan. Apa benar? Jangan-jangan gosip ini ada benernya? Reaksi Dot ini manusiawi banget ya. Kaget, terus bingung, terus muncul keraguan dalam diri sendiri. Ini momen krusial buat karakternya dia. Dengar ibunya digosipin begitu, apalagi ditanya langsung, pasti ngeguncang banget.
pertanyaan, jangan-jangan ada benarnya? Itu nunjukin kalau gosip itu, ya betapapun mengejutkan, udah berhasil nanamin keraguan di pikirannya. Ini bukan lagi sekedar omongan orang, tapi udah jadi sesuatu yang dia pertimbangkan sebagai kemungkinan. Dan keraguan inilah yang ngebawa dia ke klimaks cerita ini kayaknya. Malam itu ternyata Bhumika emang lagi ada di rumah Bang Topan. Mereka lagi duduk di ruang tamu, katanya sih lagi ngobrol serius. Wah, jadi ada benernya juga ya gosip itu. Setiganya fakta bahwa Bhumika ada di rumah Bang Topan malam itu. Tapi konteksnya ngobrol serius mungkin beda ya dari yang dibayangin warga. Iya, bisa jadi. Nah, sementara mereka di dalam, di luar tuh warga udah siap mau ngebrek. Dipimpin Pak Rungkat yang bisik-bisik, "Weh, ayo sekarang kita gerebek aja biar jelas." Suasananya udah tegang banget pasti. Genting banget situasinya. Tepat sebelum warga mau gerak, tiba-tiba, bruk. Dot muncul dari gelap. Dia teriak kenceng, "Woi, mau ngapain lo semua?" Kaget semua pasti, warga juga kaget. Nah, kehadiran Dot di momen ini ngubah segalanya ya. Dia bukan lagi cuma anak yang dengar gosip, tapi jadi aktor utama yang ngintervensi langsung aksi komunitas itu. Dot maju, mukanya campur aduk gitu katanya. Dia nanya lantang, "Nyokap gua ada di dalam." Wah, suasana pasti makin tegang. Warga nunggu, Bhumika di dalam pasti panik bukan main, Bang Topan juga udah siap pasang badan kayaknya. Ini puncak ketegangannya. Taruhannya tinggi banget. Reputasi Bhumika dan Bang Topan, terus potensi konflik fisik, dan sekarang posisi Dot. Sebagai anak, dia mau ngebela atau malah jangan-jangan justru mengkonfirmasi kecurigaan warga. Dan cuplikan ceritanya ini berakhirnya ngegantung gitu. Cuma nyebutin kalau Dot ini bisa jadi penentu nasib hubungan ibunya sama Bang Topan. Bakal diterima atau ditolak sama lingkungan. Wah, beban yang berat banget ya ditaruh di pundak seorang anak. Titik akhir ini menarik banget sih. Fokusnya tiba-tiba geser sepenuhnya ke Dot. Anak yang tadinya bisa dibilang korban gosip, sekarang malah megang kunci gimana komunitas bakal merespon. Ini nunjukin banget gimana faktor personal dan ikatan keluarga itu bisa jadi krusial banget dalam penilaian sosial. Maksudnya gimana tuh? Ya, keputusan komunitas itu mungkin gak cuma didasarin sama norma abstrak aja, tapi bisa jadi sangat dipengaruhi sama gimana anggota keluarga inti itu bersikap atau ngebela. Gimana Dot bertindak selanjutnya, itu bisa jadi bakal nulis ulang narasi yang udah dibangun sama gosip dan rencana penggerebekan tadi. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, dari perjalanan pagi yang diam-diam, terus gosip yang nyebar dan nambah-nambah, tekanan komunitas yang memuncak sampai mau ngerebek, terus ada intervensi Dot yang gak diduga. Pelajaran apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari potongan cerita ini tentang hidup bertetangga dan hubungan antar manusia yang lagi jadi sorotan? Cuplikan ini ya, meskipun singkat, ngasih gambaran yang kaya banget tentang beberapa aspek penting dinamika sosial sih. Pertama, jelas kita lihat kekuatan dan kecepatan gosip ya, sebagai alat nyebarin info sekaligus kontrol sosial. Kedua, gimana tekanan buat ikutin norma komunitas itu bisa kuat banget, bahkan sampai mendorong tindakan intervensi kolektif kayak penggerebekan tadi. Terus apa lagi? Ketiga, peran reputasi. Gimana sosok yang galak tapi disegani kayak Bang Topan itu bisa ngaruh ke perhitungan sosial warga. Dan terakhir, yang paling nonjol di akhir cerita tadi, yaitu gimana ikatan personal, terutama ikatan keluarga, bisa secara dramatis ngubah dinamika. Bisa jadi faktor penentu dalam penilaian komunitas terhadap sebuah pelanggaran norma. Ini ngingetin kita kalau komunitas itu bukan cuma sekumpulan orang, tapi isinya individu-individu dengan hubungan dan loyalitas yang kompleks. Oh iya juga ya, ini benar-benar bikin mikir sih. Dan mungkin nih sebagai penutup, ada pertanyaan yang menarik buat Anda, pendengar, renungkan sendiri. Ngelihat gimana cerita ini berakhir dengan Dot di posisi sentral gitu. Menurut Anda nih, apa sih yang pada akhirnya lebih kuat dalam nentuin nasib sebuah rahasia di tengah komunitas? Apakah kekuatan opini kolektif yang dibangun lewat gosip dan tekanan figur otoritas? Atau justru pembelaan personal yang didorong oleh ikatan emosional, kayak yang mungkin bakal dilakuin Dot? Nah, itu pertanyaan yang bagus buat direnungkan. Seberapa besar sih kekuatan satu suara personal buat ngadepin riuhnya suara komunal? Jawabannya mungkin beda-beda ya di tiap konteks, tapi cerita ini ngasih kita gambaran yang kuat tentang potensi itu, sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng.